Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya pagi ini? Tetap semangat untuk belajar? Oke, jadi harus tetap semangat ya untuk belajar. Ingat, kalian ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penunggu atau calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Nah, kakak mau menyapa nih buat adik-adik yang sudah standby di pagi hari ini untuk excited belajar materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak mau cek sudah dari sekolah mana yang sudah hadir? Oke, jadi sudah ada dari SMA 11 Goa. Oke, gimana kabarnya semua yang ada di Goa? Oke, semangat belajar ya pagi ini. Oke, terus ada SMA 8 Wajo. Oke, halo adik-adik. Oke, ada SMA 10 Lutim, ada SMA 18 Bulukumba, ada SMA 12 Bone, dan ada SMA 7 Baru. Jadi ini adalah beberapa sekolah yang sudah hadir untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu yang tengah mendampingi putra-putri terbaik kita yang ada di sekolah hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, bersama dengan Kak Andrean Jinsreil, jadi selama 45 menit ke depan, kita akan belajar atau membahas soal-soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar satu komponen tentang materi bahasa Indonesia UTBK, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disebut PBM. Dan kali ini kita akan belajar materi UTBK Bahasa Indonesia khususnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasanya kita singkat dengan istilah PPU. Nah, jadi adik-adik kalau mengingat aturan yang ada, kalau misalnya di ujian SNBT nanti, kalau untuk PPU itu ada 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup sampai 1 menit adik-adik kerjakan. Makanya sudah dari sekarang, apalagi sudah H-75 ya UTBK mulai dari hari ini. Oleh karena itu adik-adik harus terus berlatih mengerjakan soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Oke, lanjut di soal nomor selanjutnya. Nah, soal nomor selanjutnya subjek pada kalimat 3. Subjek pada kalimat 3. Kita lihat kalimat 3-nya. Di situ dikatakan Badan Meteorologi Dunia WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan titik-titik air dan fasilitas sanitasi serta mencemari sumber-sumber air. Oke, tadi kakak bilang apa? Kalau subjek selain hal yang dibahas biasanya berupa pelaku. Nah, sekarang kakak mau lihat jawaban dari adik-adik. Kira-kira untuk fungsi subjek di kalimat 3 itu harusnya di opsi apa? Nah, sekarang kakak kasih waktu 20 menit untuk menjawab soal yang kita bahas hari ini. Jadi ada A, peningkatan banjir, yang B, menghancurkan, yang Charlie, WMO atau Badan Meteorologi Dunia, ada fasilitas sanitasi dan sumber-sumber air. Oke, kakak kasih waktu untuk mengerjakan. Ada yang sudah menjawab? Silakan diisi di kolom komentarnya supaya kakak lihat kalian jawabnya apa. Oke, jadi Aida dari SMA 7 Maros jawabnya error. Dari SMA 1 Selayar jawabnya delta. Dari SMA 1 Tanah Toraja jawabnya error. Ada SMA 1 Endrekan jawabnya error. Ada SMA 14 Sinjai jawabnya Charlie. Dan SMA 7 Luwu Utara jawabannya itu adalah bagian Charlie. Jadi ada Charlie, delta, dan error. Sekarang kita cek di soal yang ada teksnya, yaitu di kalimat ketiga. Kalau subjek tadi yang kakak bilang dia itu bisa hal yang dibahas atau
pelaku. Jadi kalau kita lihat di kalimat 3, kira-kira dia dimulai dari subjek kah, predikat atau keterangan? Kan tadi kakak bilang ada 3 yang berpotensi. Jadi pola kalimat yang ada di awal kalimat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah jelas pelakunya. Pelakunya itu siapa? Pelakunya itu adalah Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Berarti otomatis ini pelaku, karena dia pelaku berarti dia jatuhnya subjek. Berarti untuk selanjutnya dia apa? Selanjutnya otomatis pola kalimat predikat, karena tadi kakak jelaskan kalau misalnya predikat itu tugasnya menjelaskan subjek, jadi selalu subjek dan predikat itu beriringan. Dan kalau kita lihat dia pakai imbuhan me dan akhiran kan, berarti otomatis di kalimatnya dia jatuhnya masuk kalimat aktif karena imbuhan me akhiran kan. Jadi kayak gitu ya dari kata dasar nyata. Jadi sudah jelas, karena jelas pelakunya, berarti untuk soal yang kita bahas yaitu di fungsi subjek, berarti dia masuknya di opsi. Nah, di opsi Charlie, karena sudah jelas pelakunya di kalimat 3 itu adalah Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Nah, jadi adik-adik ingat, subjek fungsinya itu sebagai pelaku biasanya orang atau benda atau bisa juga hal yang dibahas. Tapi kalau misalnya predikat dia itu menjelaskan subjek. Jadi seperti itu kalau misalnya untuk soal nomor yang saat ini kita bahas. Jadi untuk pola kalimat subjek dan predikat kakak rasa kalian sudah bisa menjawab ya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya.